ternyata setelah waktu berjalan aku melihat bahwa ternyata kita punya kerinduan yang sama. Bahkan semenjak kehadiran istri saya Jupita Sinura ke Jebu Sihol, malah value Jebu Sihol itu makin komplit gitu. Tapi memang aku sudah ngelihat struggle yang dialamin oleh Bang Daniel gitu. Gimana Bang Daniel struggle untuk memperkenalkan budaya Batak ataupun mempertahankan Jebu Sihol. Jebu Sihol itu adalah salah satu tempat yang menurutku memiliki orientasi untuk mengedukasi ataupun sharing. Tidak melulu soal uang. Sementara kakak tahu zaman sekarang orang dikit-dikit ada uangnya nggak gitu. Jadi kita kadang kebentur di situ. My goal is now I want to. It's been a really lovely place to stay, and kind of along with there's also learning about the culture. There's also a lot of kind of peace and quiet and time to be centered, and that way you can take in more. It's been great to be here. Pematang Siantar dikenal sebagai kota dengan kekayaan budaya dan tradisi yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Budaya bukan sekedar simbol, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi masyarakat suku Batak yang telah menetap di kota ini selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Kota Siantar secara geografis berada di wilayah persebaran suku Batak Toba. Jaraknya hanya berkisar kurang dari 50 km dari pusat kota Siantar menuju kota Parapat, yang menjadi pusat wisata Danau Toba. Di kota ini budaya bukan hanya peninggalan masa lalu, namun menjadi bagian dari nafas kehidupan masyarakat sehari-hari. Geliat modernisasi dan derasnya arus budaya luar mulai mengikis perhatian generasi muda. Inilah tantangan besar bagi kota yang sesungguhnya menyimpan kekayaan budaya luar biasa. Di tengah derasnya arus modernisasi, Daniel Tua Ompusunggu mendirikan dan menjaga Jebu Sihol sebagai rumah yang menjadi simbol identitas dan kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Jebu Sihol adalah ruang hidup untuk belajar, menginspirasi, dan membumikan budaya-budaya baik. Nama saya Daniel Tua Ompusunggu, saya selaku founder Jebu Sihol. Kalau menurut pengalaman aku di Jebu Sihol ini, jadi aku menyebutkan Jebu Sihol ini adalah panggilan, gitu. Jadi kenapa aku bilang panggilan? Memang dari lubuk hati paling dalam ya, aku pengen memiliki hidup yang berdampak, gitu. Nah, lewat Jebu Sihol ini ada beberapa sign yang aku rasakan sehingga Jebu Sihol ini ada gitu. Sebelum aku pindah ke Siantar, aku sebenarnya stay di Jakarta dan kerja di Jakarta gitu. Jadi pulang ke Siantar ini sebenarnya dengan alasan karena harus jaga papa yang lagi sedang sakit pada saat itu. Kebetulan aku anak ketiga, Siapudan lah, anak paling kecil laki-laki. Jadi biasanya kan di banyak keluarga Batak itu anak kecil laki-laki yang paling diharapkan lah ya untuk kembali pulang gitu. Pada saat itu sebenarnya agak berat memutuskan untuk pulang karena mimpi tadi itu bahwa aku pengen keliling dunia gitu. Aku berpikir keliling dunia itu hanya bisa tercapai kalau aku stay di Jakarta. Kesempatan itu akan ada kalau aku di Jakarta. Tapi aku bisa pulang ke Siantar
Kemudian aku juga dapat kerja di sign yang berikutnya adalah tanda berikutnya aku dapat kerja di Siantar nih gitu. Jadi aku nggak diberatkan walaupun aku pindah ke Siantar, aku ada garansi dapat kerjaan dan punya penghasilan gitu. Jadi selama aku kerja di salah satu bank di Siantar, aku merasa ada kebosanan gitu loh. Karena itu tadi bagi aku itu tiap hari adalah challenging gitu. Bagi aku itu tiap hari adalah surprise gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk resign dari kerjaan aku. Setelah aku resign, aku diusir dari rumah. Jadi mungkin diusir dari rumah juga menurut aku adalah sign berikutnya, tanda berikutnya. Jadi aku diusir dari rumah sama papa karena aku resign diam-diam. Waktu aku diusir ya nggak apa-apa, aku pikir sedih iya, tapi lebih tenang karena udah punya rumah. Jadi aku pindah ke situ. Dan bagaimana aku bisa tetap nge-keep mimpi aku bisa traveling, bisa memperkenalkan juga tempat-tempat dan budaya yang ada di sekitar Siantar dan Danau Toba. Akhirnya aku bikinlah rumah aku itu jadi Jebusi Hall. Jadi Jebusi Hall itu kurang lebih sekarang sudah mau jalan 9 tahun. Pertama aku buat itu di rumah sederhana tipe 45 dari Juli 2016 sampai Juli 2019 di situ. And then pindah ke sini, moving ke lokasi yang baru ini dari Juli 2019 sampai saat ini. Jebusi Hall merepresentasikan Daniel dalam melihat makna budaya secara luas. Budaya bukan hanya tentang tarian, pakaian adat, atau tradisi upacara. Baginya budaya adalah cara masyarakat berpikir, merasakan, dan menjalani hidup. Pagi sayang. Pagi sayang. Kira-kira sarapan apa pagi ini? Ini aku udah bikin kukusan kayak biasa ya. Ini ada labu, ada ubi, terus ini labu yang kemarin dibawa dari kampung. Dari kampung, alpukat juga dari Iya, yang Samosir. dari Bapak udah matang kebetulan. Oke, tinggal finishing ya. Iya. Aku ambil jus semangka bentar ya sayang. Oke. Tolong lanjutin. Ini sayang jus semangkanya. Oke sayang. Udah lapar banget, ayo kita sarapan. Sarapan bahagia. Oke. Sebenarnya kalau budaya itu arti sederhananya kan sebenarnya kebiasaan gitu kan, perilaku seperti itu. Jadi karena kebetulan sekali sebenarnya saya orang Batak dan aku bangga jadi orang Batak, dan waktu kembali ke Siantar ini juga aku makin banyak waktu untuk melihat langsung bagaimana sih sebenarnya kebiasaan Batak itu sendiri gitu. Jadi karena sebangga itu, jadi aku pikir ya kita harus promosikan budaya Batak ini gitu. Dan budaya yang kita promosikan di Jebusi Hall ini sebenarnya tidak hanya budaya Batak saja, budaya berkain, budaya makanan sehat, budaya bahasa. Jadi kita upayakan seperti aksara, tamu-tamu tahu aksara Batak gitu, terus budaya seni. Jadi banyak ya aspek budaya itu banyak gitu. Jadi tidak saja hanya fokus di budaya Batak saja gitu. Justru aku malah combine, padukan juga budaya-budaya baru yang aku dapatkan dari misalnya tamu-tamu yang berkunjung ke sini. Misalnya budaya budaya untuk say thank you, budaya untuk minta maaf, budaya untuk katakan permisi gitu. Itu kan juga kind of budaya gitu. Jadi aku balut dengan kemasan di Jebusi Hall ini, jadilah paket yang kita tawarkan di Jebusi Hall gitu.
Atas dedikasi dan perjuangannya menjaga budaya Batak, Daniel Tua Ompusunggu menerima ulos pusaka dari keluarganya yang telah berusia ratusan tahun. Ulos ini menandakan simbol penghargaan dan tanggung jawab akan budaya yang selama ini diperjuangkan oleh Daniel dan sang istri. Penujaan, kalau ini kan biasanya dipakai raja-raja Batak. Ini penujaan. Ini punya siapa? Mau punya mama juga? Ini dari Opung Boro, punya Opung Boro maksudnya, dikasih ke mama terus dikasih ke kita. Oh, bagus banget ya. Nah, Ini tenun juga kan? Ini pasti tenun semua kan? ya. Nambah lagi koleksi ulos di Jabusihol. Mantap. Ini bagus banget. Ini kalau dipakai boleh dipinjem ya? Boleh. Lebar banget. Lebar banget juga ulasnya. Lebih berat, lebih padat. Mantap ya? Kelihatan lebih padat. Juvita Sinurat adalah istri Daniel yang setia mendukung dan menemani perjalanan Jabusihol. Sama seperti Daniel, Juvita kembali dari perantauan untuk membantu mengembangkan Jabusihol. Nama saya Juvita Sinurat. Saya istri dari Bang Daniel Ompusunggu. Ya, saya di Jabusihol sebagai selain sebagai istri, saya juga merangkap sebagai general manager. Jadi saya bantu di Jabusihol untuk setiap program-programnya bisa berjalan dengan baik. Jadi aku memang datang kembali dari perantauan karena memang mau menikah dengan Bang Daniel. Memang kalau dipikir-pikir, ngapain, kan lo kerjanya di Jakarta udah bagus, ngapain balik lagi ke kampung gitu loh. Dan memang aku rasain itu banyak orang yang ngomong kayak gitu ke aku. Cuma memang ketika pertama kali aku lihat Jabusihol, aku ngerasa kayak gila, ini ada tempat seperti ini gitu. This is the place that I want to make. Ini tempat yang aku pengen punya gitu. Memang butuh pergumulan dan butuh waktu lama untuk bener nggak ya aku pindah ke Siantar. Tapi aku doain sungguh dan Tuhan kasih jawaban. Ternyata memang aku disuruh pulang. Dan aku yakin mau di Jakarta ataupun dimanapun dan di Jabusihol pun pasti Tuhan cukupkan, Tuhan pasti berkatin apa yang kami kerjakan gitu. Dan puji Tuhan memang aku ya, kalau kakak lihat suasana Jabusihol sangat tenang gitu, nggak banyak hiruk pikuk. Ternyata aku di kota udah cukup lah, bukan aku bilang nggak cocok di kota, karena aku udah di perantauan tuh udah lebih dari 15 tahun. Jadi mungkin inilah saatnya aku kembali ke deket kampung halamanku, karena aku berasal dari Pulau Samosir dan aku menemukan tempat yang bisa juga untuk melestarikan budaya Batak, yaitu di Jabusihol. Sering waktu berjalan, akhirnya saya merasa confirm bahwa Juvita, istri saya, adalah jodoh saya itu waktu dia bersedia untuk resign dari tempat kerjanya di Jakarta, ya, dan mau bersama-sama ngembangin Jabusihol gitu. Jadi kita setelah waktu berjalan, aku melihat bahwa ternyata kita punya kerinduan yang sama. Bahkan semenjak kehadiran istri saya Juvita Sinurat ke Jabusihol, malah value Jabusihol itu makin komplit gitu loh. Jadi experience atau kegiatan aksara Batak itu Juvita yang ngajarin gitu loh. Yang tadinya sebelumnya warga setempat gitu loh. Jadi lewat kehadiran Juvita malah makin kompleks, ya, ngajar aksara Bataknya, kemudian budaya berkainnya, terus budaya makan sehat yang kembali mengembalikan kita ke menu-menu makanan orang Batak dulu. Orang Batak dulu kan makanannya ubi rebus yang seperti itu ya, atau yang diolah jadi makanan dari hasil panen mereka sendiri gitu loh. Nah, itu berkat kehadiran istri saya gitu. Sebagai keturunan Batak, Juvita juga membagikan pengetahuannya akan makna karya pahatan suku Batak. Terlebih, Juvita juga berasal dari keluarga perajin pahatan khas suku Batak.
yang telah turun-temurun di Pulau Samosir. Halo. Aku pengen tahu dong soal ukiran Batak, boleh nggak? Boleh sini. Situ ya? Ya. Ini pernah lihat nggak? Pernah. Tahu namanya? Nggak tahu namanya. Oh, nggak tahu namanya ya. Jadi ini tuh miniatur tempat tidur ya. Miniatur tempat tidur raja pada zaman dulu. Namanya hombung. Hombung itu terbuat dari kayu. Biasanya raja atau orang itu tidur di atas hombung ini. Nah, ini namanya tunggal panaluan. Aku ambil ya. Tunggal panaluan ini namanya juga hoda-hoda, karena dia ada hoda. Hoda itu adalah kuda. Ini kalau aku lihat mereka tuh sering panggil ini magic stick gitu. Biasanya digunakan oleh raja-raja dan datu. Datu semacam orang kuat yang punya kesaktian. Ya, gitu. Jadi yang punya ini adalah kalau tidak raja, datu. Juvita juga membagikan kemampuannya dalam menulis dan membaca aksara Batak. Saat ini, tidak banyak orang yang masih mampu menguasai aksara Batak. Lewat Jabusi Hall, Juvita melestarikan aksara Batak. Baginya aksara Batak bukan sekedar tulisan kuno, namun sebagai simbol identitas, kebanggaan, dan warisan kecerdasan nenek moyang yang harus tetap dijaga. I want to sharing about the Batak script. That my goal is now I want to after this class you can write your name or the person you love with a Batak script. First of all, we have a consonant and also have a vowel. We have the original one is we have 19 consonant. Is this a, ha, na, ra, ta, and until I, you. Maybe we can want to write the mama. Mama, you know, mama is mother. Yeah. Where is the ma? Here. Yeah. Yes. Okay, easy? It's okay. Write down your name and your surname and the family name if you have. Yeah. C E Sinura T. For the T, I do ta. Yeah, right. And then I O U. Erase this. My name is Kate, and I come from Ireland, which, yeah, it's also a country that is kind of fighting to hold on to its culture. So it's been lovely to be here with people who are doing the same thing. I heard of it from a friend who had stayed here previously, and she highly recommended that I come. So here I am. I think personally it stems from, again, the fact that I come from a culture that's striving to maintain its culture and to spread it as much as is possible. So I think it's a really beautiful thing to have people that are trying so hard to do that, and you know, welcoming other people as well to enjoy and appreciate and learn is a really lovely thing. So, yeah, it's been a really lovely place to stay, and kind of along with there's also learning about the culture. There's also a lot of kind of peace and quiet and time to be centered, and that way you can take in more. So yeah, it's been great to be here. Daniel dan Juvita, pasangan suami istri yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk pelestarian budaya lewat Jabusi Hall. Berdua menjaga nyala semangat dan harapan demi membangun warisan budaya dan masa depan yang lebih baik.
Nah, puji Tuhannya sewaktu berjalan ini hampir jarang sekali kita di momen yang sama dua-duanya down gitu loh. Jadi kalau salah satu down itu misalnya kalau aku lagi down, istri saya ngasih energi positif tuh gitu. Jadi kayak ngasih semangat, akhirnya kembali lagi energinya gitu. Jadi memang waktu saya juga lagi down dan saya ngajak diskusi sama istri saya, selalu saya dapatkan solusi-solusi yang tepat, yang memang saya butuhkan gitu loh. Jadi langsung kembali lagi tuh ini semangatnya. Kalau aku kan mungkin lebih di di eksekusinya. Tapi kalau Jupiter itu di bagian konseptornya. Jadi makna dari pendamping yang secara pengertian pendamping secara utuh itu aku dapatkan di Jupiter gitu. Ya, bagi Bang Daniel mungkin dia udah lebih banyak pengalaman. Kalau aku kan masih sekitar 2 tahunan ya di sini. Tapi memang aku sudah melihat struggle yang dialamin oleh Bang Daniel gitu. Gimana Bang Daniel struggle untuk memperkenalkan budaya Batak ataupun mempertahankan Jabusi Hall. Jabusi Hall itu adalah salah satu tempat yang menurutku memiliki orientasi untuk mengedukasi ataupun sharing. Tidak melulu soal uang. Sementara kakak tahu zaman sekarang orang dikit-dikit ada uangnya nggak gitu. Jadi kita kadang kebentur di situ. Kita kadang nggak cocok dengan berbagai banyak pihak karena kita tidak berorientasi. Misalnya kita butuh duit ya, siapa sih yang nggak butuh duit ya? Tapi orientasi utama kita bukan itu. Karena kita percaya ketika kita melakukan yang baik, hal yang baik ataupun rezeki itu pasti mengikuti. Banyak hal-hal baik yang bisa kita ambil dan budaya-budaya lainnya yang ada di sini, budaya-budaya baik di sini harapannya bisa menular ke surrounding dan semua orang bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang ada di Jabusi Hall. Lebih banyak lagi anak-anak muda bangga dengan budayanya sendiri, ya bangga sebagai orang Batak, dan apa yang menjadi kehidupan original orang Batak itu ya itu yang harus kita tetap lestarikan. I think my hope is just to have the most kind of well-rounded understanding of the culture that I can. I found in Sumatra in general that something that I've really appreciated is that I've been able to have so many conversations with people and people are really honest about things, and I really like that, and so I hope to be able to continue just to learn more and to hopefully leave with a clear picture, clear understanding of what the culture is, and I think so far I'm getting there. Holang Rahaku Jabusi Hall, Mauliate Jabusi Hall. Jabusi Hall adalah bukti bahwa mimpi yang ditanam dengan cinta dan dirawat dengan ketulusan akan tumbuh menjadi warisan yang menghidupkan. Melalui kerja keras Daniel dan Juvita, nilai-nilai Batak tidak hanya dilestarikan, namun juga diberdayakan dan dibagikan ke dunia. Ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjadikan budaya sebagai cahaya yang menuntun generasi mendatang.